Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih juga tetap mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini masih tetap ya, saya akan saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Biar saya ngejawabnya itu tidak ngetik, tidak satu persatu, biar gak lama gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, bagi yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya, tengok video-video saya yang sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan sama teman pun, siapa tahu ada pertanyaan yang sama. Jadi nggak usah bertanya. Kalau misalkan ada yang pertanyaannya yang sama, ya jawabannya masih tetap sama gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum bertanya sebaiknya kalian tengok dulu video-video saya yang sebelumnya. Siapa tahu kalian bisa lebih paham gitu ya teman-teman ya. Nah seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu ya video saya. Sebab subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat gratis dan sangat mudah sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi teman-teman yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis menjadi lebih baik, apalagi sampai dengan sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan dimohon jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ini terhadap kalian, biar semoga saja bisa membantu gitu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian cepat sembuh, cepat pulih, cepat kembali lagi seperti sedia kala ya, cepat normal lagi, kebahagiaannya cepat datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman juga dimohon ya, sakit kita ini jadikanlah lahan ibadah gitu ya. Jadikan lahan ibadah, jadi jangan terbatas lah gitu ya. Walaupun kalian sedang sakit, walaupun kalian sedang menderita, walaupun kalian sekarang sedang merasa tidak nyaman, jangan berhenti melakukan kebaikan terhadap orang lain gitu ya. Soalnya kebaikan terhadap orang lain itu juga bisa membantu kita ya, membantu pemulihan kita dari penyakit kita ini ya. Sebagian dari refleksi ya. Soalnya kalau misalnya kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, ada sesuatu, ada perasaan tersendiri yang bikin kita nyaman gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kenapa harus dibagikan kepada orang lain? Bayangkan saja ya, karena yang sedang mengalami sakit asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu bukan kalian saja, itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali gitu ya orang yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Kemudian sangat banyak juga orang-orang yang belum tahu jalan keluarnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi bantu juga mereka dengan memberikan informasi tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis dengan cara membagikan video saya. Nah itu teman-teman ya. Dan semoga saja kebaikan kalian itu akan mendapatkan pahala ya, akan mendapatkan pahala. Kemudian Allah itu akan menyayangi kalian karena kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Dan bayangkan saja kalau misalkan kalian sudah melakukan berbagai macam kebaikan terhadap orang lain, kalian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta disembuhkan penyakitnya, minta diangkat penyakitnya. Kun fayakun, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang Maha Kuasa. Penyakit kalian akan diangkat. Amin ya rabbal alamin, hingga sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya.
Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Roniansah. Pak, dulu Bapak ketika kena asam lambung, jantung suka berdebar-debar nggak ketika kebangun tengah malam? Soalnya saya mengalami itu. Sama ya, sama bukan Mas Roni saja. Hampir orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak nyaman tidur, susah tidur ya. Dan kalaupun sudah tertidur, ketika terjaga di tengah malam atau terjaga lagi, itu jantung suka berdebar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita terjaga, ketika kita terbangun gitu ya, kita tuh langsung mengingat akan sakit kita gitu ya teman-teman ya. Akan langsung mengingat sakit kita, kemudian secara spontanitas kita langsung kepikiran tentang sakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, jadi menyadari kalau misalnya kita itu sedang sakit. Nah itu teman-teman ya, akhirnya kita itu menjadi ketakutan tersendiri, akhirnya jantungnya berdebar-debar gitu. Hal yang sangat wajar saja ya. Nah itu teman-teman ya, saya juga mengalami seperti itu. Kemudian waktu itu saya tangani, setiap sensasi itu saya tangani ya. Kemudian saya itu mencoba tidur secara rileks ya. Jadi tidurnya itu agak menyender. Cara tidurnya memang di awal-awal sangat susah, tetapi kalau misalkan dibiasakan itu akan menjadi terbiasa dan akan ketagihan ya. Sampai sekarang saya ketagihan jam 8 atau jam 9 itu saya sudah ngantuk gitu ya teman-teman ya. Jadi dulu sebelum tidur, setelah sholat isya langsung berbaring di kasur ya. Kemudian agak nyender ya. Kemudian tarik napas dalam-dalam, kemudian buang pelan-pelan, tarik napas lagi, buang pelan-pelan lagi, sambil badannya itu dilemaskan ya teman-teman ya, sambil dilemaskan gitu ya. Nah untuk mengalihkan pemikiran kita tentang pemikiran penyakit berbahaya, baca sholawat deh kalau misalkan itu sambil baca-baca sebisa mungkin kalian ya lah ya. Wiridan, baca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawatan dan sebagainya gitu ya teman-teman ya, yang bisa menenangkan hati kalian gitu ya. Nah lambat laun nanti juga kalian akan tertidur ya. Esok harinya lakukan seperti itu. Kalau misalkan masih susah, tetapkan saja gitu ya. Nanti lambat laun juga dengan seiringnya dengan waktu itu akan menjadi kebiasaan kalian, dan kalian pun susah tidurnya akan bisa ditangani nanti tanpa diminta, tanpa kita rencanakan. Kalau dibiasakan seperti itu, jam 8 sudah mulai ngantuk. Itu kebiasaan saya waktu dulu gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Roniansah gitu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ya nih ya? Dari Nathan De Jong. Pak, apakah boleh konsumsi obat lain untuk meringankan gejala lain seperti sesak napas atau pusing? Nah, sebelum menangani teman-teman ya, saya itu sudah bahas di video-video sebelumnya. Kalau setiap ada sensasi, cari tahu dulu sensasi itu dari mana, gejalanya itu dari mana ya. Kejadiannya itu dari mana, kok bisa terjadi sensasi itu, asal mulanya, pangkal utamanya itu dari mana, biar kalian itu tepat nanti mengenanganinya. Nah seperti itu ya. Nah untuk napas sesak atau pusing gitu ya, dan juga pusing itu sebetulnya napas itu tidak apa-apa ya. Napas itu kalau misalkan napas pendek itu bentuk spontanitas kita ya, bentuk spontanitas tubuh, karena tubuh kita itu sedang tidak nyaman, akhirnya ya napas menjadi pendek, spontanitas aja gitu ya. Untuk napas itu tidak apa-apa gitu ya. Kalau nggak percaya, cara ngeceknya gampang. Tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Karena kalau lancar, berarti napasnya tidak apa-apa. Nah itu teman-teman. Jadi untuk napas itu sebetulnya tidak usah ditangani ya. Tidak usah ditangani, itu bentuk spontanitas ya. Tapi kalau misalkan kalian susah mengaturnya, kalian pahami saja. Kalian berpikirnya begini, oh saya itu sedang sakit gitu ya, ini bentuk spontanitas saya gitu ya. Tenangkan saja pikirannya, hatinya tenangkan saja dengan cara minum air hangat pelan-pelan gitu. Nanti juga kalau misalnya kita tenang, kita rileks, napasnya kembali lagi gitu ya. Karena itu napas itu bentuk spontanitas dari tubuh kita
agar tidak was-was gitu ya. Nah itu teman-teman ya, seperti was-was gitu ya. Nah itu. Nah kemudian kalau pusing itu berbeda teman-teman ya. Kalau pusing itu bisa karena aliran darah atau oksigen ke bagian kepala itu kurang lancar. Bisa juga pusing itu diakibatkan dari masih kekurangan kebutuhan energi untuk tubuh kita itu belum terpenuhi ya. Nah itu teman-teman ya. Dan pusing juga bisa karena memang kita itu sering terlalu lama berbaring ya, sering berdiam diri di rumah gitu ya, sering duduk-duduk. Makanya jangan keluar ya, jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya. Untuk Nathan De Jong, jadi pahami saja dulu penyakitnya dari mana, asal mulanya gitu ya. Dan kalau misalkan sudah paham, sudah tahu asal mulanya dari mana, nanti juga bisa menanganinya dengan sendiri. Dan untuk obat-obatan saya rasa, tapi terserah Anda. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu untuk obat-obatan apapun jenisnya saya tidak konsumsi. Saya hanya mengatasinya itu dengan menyadari kalau misalnya saya itu sedang sakit, kemudian ketika ada sensasi, kenali asal mulanya dari mana, kemudian tangani dengan secara alami. Kayak macam sesak, waktu itu juga saya pernah ngalami. Ternyata ketika saya pelajari, sesak saya itu bukan dari paru-paru ya teman-teman ya, karena dicek itu paru-paru tidak apa-apa, tetapi napas sesak itu karena memang saya sedang cemas. Ya kalau misalkan napasnya pengen lancar ya logika aja, cemasnya ya harus bisa diatur. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pusingnya juga seperti itu, bukan kita itu pusing itu bukan dari sakit kepala atau misalkan kita punya gegar otak dan lain sebagainya. Tidak, pusing itu memang waktu itu asam lambung saya itu sedang tidak beres, mencerna makanannya sedang tidak beres ya, akhirnya kebutuhan gizinya pun untuk tubuh saya itu tidak terpenuhi ya, akhirnya pusing. Dan kemudian ditambah lagi sering berdiam diri di rumah, sering berbaringan diam diri di rumah ya, akhirnya darahnya itu kurang lancar. Nah itu teman-teman ya untuk saya waktu itu. Tetapi kalau misalnya kalian ngeyel tetap ingin mencoba obat-obatan ya silakan saja, tetapi sebaiknya konsultasikanlah saja dulu ke dokter gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Nathan De Jong ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pais Fadilah. Pais Fadilah ya ini ya. Oh ya, Pais Fadilah, kok rambut saya juga rontok tiap hari banyak, jadi suka kepikiran. Untuk rambut rontok, waktu itu juga saya mengalami ya. Jadi kalau misalnya saya habis mandi, kalau mau nyisir itu, disisir itu banyak sekali gitu ya. Nah sebetulnya untuk rambut rontok juga itu bisa diakibatkan karena oksigennya kurang lancar, kemudian nutrisinya kurang lancar, kemudian vitaminnya kurang lancar ke bagian kepala ya, hal sangat wajar saja. Kebutuhan untuk vitamin, kebutuhan untuk energi, kebutuhan yang bagus-bagusnya untuk bagian kepala, untuk rambut itu tidak terpenuhi karena memang asam lambungnya sedang mencernanya itu sedang tidak beres. Hal yang sangat wajar saja. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rambut rontok itu bisa dikarenakan oleh stres ya. Nah ini untuk Pais Fadila, merasa enggak kalau misalkan saudara itu sering memikirkan tentang penyakit setiap hari, memikirkan tentang sensasi tanpa disadari otak Anda itu sekarang itu sudah panas ya, sedang mengalami panas karena stres ya, memikirkan penyakit setiap hari gitu ya. Nah itu jadi stres juga bisa memicu rambut rontok. Makanya solusinya ya tenangkan saja, jangan terlalu dipikirkan ya, karena penyakit ini tidak berbahaya ya. Penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini akan sembuh karena memang akan sembuh, tanpa diapa-apain juga akan sembuh. Cuman perbedaannya kalau misalkan yang menjalankan metodenya itu akan lebih cepat ketimbang sama orang yang tidak menjalankan metode. Jadi penyakit ini bakalan sembuh ya tanpa diapa-apain juga. Bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh karena penyakit ini tidak berbahaya. Cuman perbedaannya kalau yang seandainya memakai metode akan lebih cepat, kalau misalnya tidak memakai metode ya agak lama juga gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Pais Fadila. Jadi kejadiannya seperti itu. Jadi bisa karena kebaikan untuk bagian kepala itu kurang lancar karena memang atau tidak terpenuhi karena memang asam lambungnya sedang tidak beres, atau bisa juga karena stres ya. Jadi solusinya ya tambah saja makannya, kemudian kurangi stresnya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Judy X Bonds gitu ini ya. Yudi atau Judy ini? Yudi X Bond. Merokoknya kadang nggak tahan bang,
serba salah, nggak ngerokok pusing kepala kelayangan, kalau ngerokok asam lambung naik atau kambuh lagi. Untuk merokok nih ya, aduh maaf barusan juga saya merokok nih. Untuk rokok itu sebetulnya tidak menyebabkan asam lambung. Sekali lagi ya, rokok tidak menyebabkan asam lambung, tetapi dapat memicu asam lambung gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi contohnya seperti inilah. Kita itu sekarang kan sedang trauma dengan rasa pusing gitu ya, sedang tidak nyaman. Jadi kalau misalnya ada rasa pusing itu kita itu takut ya. Kita mengalami takut, dan bayangkan saja kalau misalnya merokok itu kita itu ada perubahan suasana ya, agak sedikit pusing. Nah kemudian ketika agak pusing itu datang, kita itu menjadi langsung takut karena kepikiran bahaya gitu ya. Nah itu, dan kalau misalnya sudah takut, kita sudah cemas, asam lambungnya naik lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya katakan rokok itu tidak menyebabkan asam lambung, tetapi dapat memicu gitu ya. Nah itu makanya waktu itu saya mencoba berhenti merokok waktu itu ya. Saya coba berhenti merokok, dan ketika sudah berhenti merokok ternyata perkembangannya sangat signifikan ya, sangat banyak sekali gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya Anda sekarang yang sudah berhenti merokok, jangan dilanjut lagi merokoknya ya, karena kalau untuk berhenti merokok itu sangat sulit sekali ya. Makanya kalau kalian sekarang punya penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian berhenti merokok, bersyukur ya. Jangan dicontoh saya itu sudah merokok lagi, dan untuk berhenti itu sangat susah sekali ya. Kadang kalau misalnya teringat dulu, mendingan dulu ya ketika sakit saya berhenti ngerokok, saya bilang gitu ya, pikir begitu gitu. Nah itu teman-teman ya untuk Yudi X-Bond. Kemudian Eni Sandy, ini Eni Sandy ya. Sekarang sudah nggak kambuh lagi ya Pak. Terus kalau ada orang meninggal sudah tidak takut lagi ya Pak. Untuk saya pribadi sekarang ketakutan sudah tidak ada lagi karena saya sudah sembuh total. Bahkan kalau misalnya ada orang meninggal di sini, kalau misalnya bukan penyakit COVID-19, saya suka ikut menggali kubur ya. Saya suka ikut gitu ya. Karena untuk menggali kubur itu ya karena di sini itu saya memang dekat makam gitu ya. Jadi saling bantulah gitulah gitu. Jadi kalau misalkan untuk sekarang itu kalau misalkan tetangga meninggal pun saya suka ikut menggali kubur, bahkan ikut menyolatkannya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sekarang sudah tidak takut lagi karena saya itu sudah sembuh total. Dan kalau misalkan Anda sudah sembuh total pun nanti kalian pun seperti itu ya teman-teman ya. Ketakutan akan hilang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Eni Suhendi ya. Kemudian Juju Juwaria, terima kasih Pak Guru katanya gitu. Oh ya sama-sama. Nah untuk Juju Juwaria saya ucapkan terima kasih karena Anda juga sudah subscriber, telah subscribe video saya sehingga video saya menjadi lebih baik gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Juju Juwaria sama-sama gitu ya. Kemudian Ade Sutriana, Sukron Kang sama-sama ya. Kemudian Hasim Baen. Nah ini untuk Hasim Baen. Selama Bapak sakit pernahkah makan kacang tanah? Untuk kacang-kacangan semenjak saya terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena waktu itu waktu pertama kali saya dapat kabar informasi dari dokter itu, Pak katanya hentikan dulu santan, asam atau cuka, kemudian pedas, dan diantaranya ada kacang-kacangan. Makanya ketika dapat informasi itu langsung saya hentikan ya, sampai sembuh total gitu ya. Saya berhenti makan kacang-kacangan apapun jenisnya kecuali tahu, karena tahu itu sudah diolah ya. Tahu itu udah diolah beberapa kali dan sangat aman gitu ya tahu. Jadi selain daripada itu saya tidak makan. Tempe juga saya tidak makan. Jadi untuk kacang-kacangan saya tidak makan apapun jenisnya, apapun olahannya. Yang jelas yang saya makan itu produk dari kacang itu cuma tahu saja gitu ya teman-teman ya. Apalagi kacang-kacang yang masih berbentuk kacang gitu ya, saya tidak konsumsi waktu itu. Nah gitu ya. Kemudian Sumiati, makasih infonya Pak, sama-sama ya. Sumiati, makasih infonya Pak, sama-sama. Kemudian Pirhanhan ya, cara menghilangkan sakit kepala karena asam lambung gimana ya Mas? Nah ini saya katakan ya, saya sekarang menjelaskan
hanya sebatas pengalaman saya. Saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami asam lambung GERD unsensitif psikosomatis dengan jangka waktu yang sangat lama gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan jawab sepengalaman saya saja gitu ya. Nah, cara menghilangkan sakit kepala karena asam lambung itu dulu saya hanya menyadari saja, saya mengingat-ingat kenapa saya bisa sakit kepala gitu ya. Oh, ternyata saya terlalu banyak main HP. Saya kurangin waktu itu. Oh, saya ternyata terlalu banyak diam diri di rumah. Saya kurangin, saya coba jalan-jalan waktu itu gitu ya. Nah, ketika HP-nya sudah saya stop, saya kurangin, ternyata masih juga masih juga sakit kepala. Kemudian saya mengingat-ingat lagi, kenapa ini HP sudah saya kurangin, tapi kenapa masih sakit kepala? Saya ingat-ingat lagi, ternyata saya itu terlalu banyak diam diri dalam diri di rumah ya. Oh, berarti aliran darahnya kurang lancar. Saya coba bergerak, saya kurangin diam di rumah, saya bergerak. Nah gitu ya teman-teman ya. Oh, ternyata masih juga sakit kepala. Saya ingat-ingat lagi, mungkin karena memang jarang mandi waktu itu juga, saya memang jarang mandi gitu ya. Akhirnya saya mencoba mandi waktu itu, mandi pakai air hangat. Nah, ketika semuanya dijalankan gitu ya dengan seksama, kemudian dengan penuh sabar, akhirnya sakit kepalanya itu hilang dengan tanpa disadari, dengan tanpa diminta. Makanya kalau misalnya ditanya kapan saya sembuh sakit kepalanya, saya lupa lagi gitu ya. Karena memang sakit ini sembuhnya dengan terlupakan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk Pirhanhan. Jadi lihat dulu ya dari mana asal usulnya. Apakah Anda sering nonton HP, sering main HP, atau terlalu banyak diam di rumah, atau masih belum sering mandi. Nah, itu hal-hal itu yang saya lakukan waktu itu gitu ya. Nah, itu untuk Pirhanhan. Kemudian untuk Opik Ohorela. Nah, ini untuk Opik Ohorela. Assalamualaikum Mas. Mas, gimana caranya mengatasi begah pada lambung dan tenggorokan terasa mengganjal? Untuk begah itu yang terkena asam lambung GERD, biasanya itu begah itu sangat populer sekali, dan saya juga sangat mengalami gitu ya, sangat mengalami sekali. Nah, saya waktu itu mengurangi rasa begah karena menyadari kalau begah itu memang dari gas yang ada di lambung kita gitu ya. Akhirnya kita begah, kita mual gitu ya. Ya logikanya ya harus dikeluarkan ya gasnya, karena untuk kembung itu biasanya karena dari ini ya, dari begah itu karena ada gasnya terlalu banyak lah gitu di lambungnya ya. Logikanya harus dikeluarkan gasnya. Caranya seperti apa? Yang alami saja, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dengan cara minum air hangat saja. Minum air hangat lah pelan-pelan gitu. Nanti juga kalau misalkan sudah sendawa, sudah kentut, itu akan baikan. Tetapi jangan aneh, begah itu akan sering terjadi gitu ya. Ketika sudah makan pasti begah gitu. Kita ketingginan pasti begah. Nah, cuman kalau misalkan setiap begah datang, lakukan saja penanganannya, jangan menyerah ya. Lakukan penanganannya. Ketika begah, lakukan penanganannya. Ada lagi begah, lakukan lagi penanganannya. Seperti itu. Nanti juga seiring dengan waktu, begahnya akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian tenggorokan terasa mengganjal. Tenggorokan terasa mengganjal itu juga sangat dialami banyak orang ya. Tenggorokan mengganjal itu sebelah sini gitu ya, atau kadang agak di bawah sedikit gini. Itu mengganjal karena memang sepengalaman saya itu memang karena teriritasi ya. Ada bagian dalam itu teriritasi oleh keasamannya asam lambung. Nah, tetapi tidak berbahaya, jadi ada luka sedikit, dan itu luka itu tanpa diobatin pun nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Saya ngalaminya waktu itu ya teman-teman ya. Jadi mengganjal itu karena memang ada luka, kemudian tubuh kita itu membetulkan sendiri dengan caranya yang saya tahu gitu, dilapisi dengan dahak biasanya. Nah, dahak itu fungsinya ya untuk untuk melindungi luka yang ada di dalam gitu ya, di dalam tenggorokan gitu ya, biar asam lambungnya ketika naik itu ya tidak langsung kena yang luka, setahu saya. Nah, kemudian si dahaknya itu terasa mengganjal gitu ya. Nah, ini sepengalaman saya gitu ya. Mungkin kalau misalnya Anda berbeda, tetapi sepengalaman saya memang seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja, sering minum air hangat saja, nanti juga hilang dengan sendirinya. Harus bersabar, nanti juga bakal hilang dengan sendirinya. Nah, itu ya untuk Opik Ohorela. Nah, kemudian ini untuk Mas Amin Muhammad ya.
Ya ini untuk Mas Amin Muhammad. Mas Amin Muhammad ini sudah mulai paham ya, sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Jadi dia itu sudah mulai membantu saya menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar, karena memang saya itu untuk menjawab di kolom komentar itu sangat banyak sekali. Waktu saya itu sedikit. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah mulai paham, tolong bantu juga ya, kayak macam Amin Muhammad ini ya. Untuk akun Amin Muhammad ini sudah mulai bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, karena ketika saya baca, ketika saya lihat komentar-komentar Amin Muhammad ini, saudara Amin Muhammad itu sama ya, sudah mulai paham. Jadi untuk kalian juga kalau yang sudah mulai paham, tolong bantu ya. Kasihan orang-orang yang terkena asam lambung unggut, artritis psikosomatis yang belum mengerti, tolong kasih tahu ya. Bantu juga saudara-saudara kita. Nah itu ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Amin Muhammad yang sudah membantu saya ya. Kemudian Romi Saputra ya. Mas, kalau sakit lambung bisa sembuh berapa tahun? Nah ini ya, untuk sakit lambung itu jangka waktunya tidak bisa diprediksi. Jangka waktunya tergantung kalian masing-masing. Kalau misalkan kaliannya lebih cepat memahami, lebih cepat mengerti, itu akan cepat pemulihannya ya. Kalau nggak percaya, tonton video saya yang sebelum-sebelumnya yang udah lama. Itu saya ngobrol dengan murid saya sebetulnya sih itu ya, tetapi karena memang dia sudah keluar ya, sekarang jadi rekan saya ya. Dia itu cuma 1 bulan ya, 1 bulan mengalami asam lambung dan artritis psikosomatis itu cuma 1 bulan, karena dia itu ketika terkena dia langsung mempelajari, langsung paham. Kalau sudah paham, dia menghilangkan cemasnya, dia mengolah pikirannya ke pikiran yang benar, berpikir dengan yang sangat wajar, jadi menerima apa adanya ketika sakit. Akhirnya dia itu makannya yang banyak, yang gizinya, jadi menjaga benar-benar makanannya, kemudian memahami penyakitnya, dan alhamdulillah 1 bulan dia sudah sembuh. Pemulihannya ke 2 bulannya, dan pas ke 3 bulannya sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, berbeda dengan saya waktu itu ya. Saya kurang mempelajarinya waktu itu, kurang memahaminya karena saya terlambat mempelajarinya, akhirnya ya lama sembuhnya ya, sama lama sekali menderitanya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk kalau ditanya berapa tahun untuk penyembuhannya, itu tergantung daripada orangnya masing-masing. Kalau sudah memahami, lebih cepat mengerti, kemudian sabar menjalaninya, kemudian bersabar juga menjalankan 3P-nya, ya insya Allah ya akan lebih cepat gitu pemulihannya atau penyembuhannya. Nah itu ya untuk Roni Saputra ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Laras Ahmalia. Nah ini Laras Ahmalia. Pak, penyakit ini membuat linglung, banyak takutnya, pikiran negatif, perasaan aneh dan lain-lain ya Pak. Ya memang seperti itu rasanya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika waktu itu saya juga memandang sekitar itu seperti di dunia mimpi gitu ya teman-teman ya. Seperti di dunia mimpi, kadang susah fokus, kadang menjadi pelupa gitu ya teman-teman ya. Dan kejadian lupa saya sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Waktu itu memang biarin gak apa-apa ya, saya ceritakan lagi. Waktu itu di rumah saya itu sedang ada pemadaman listrik ya, pemadaman listrik. Kemudian saya hendak menyalakan lilin, ternyata lilinnya habis. Saya tanya ke warung pun, warungnya habis. Kemudian istri saya itu bilang, ini lilin kok nggak ada di warung, terus ini penerangannya mau bikin dari apa? Saya bilang udahlah kita bikin dari kapas saja pakai minyak, saya bilang gitu. Nah ketika itu mau bikin penerangan itu kapasnya tidak ada teman-teman ya. Akhirnya saya keluar, saya ke warung yang tadinya mau beli kapas, tetapi ketika nyampe warung saya lupa ya mau beli apa. Akhirnya baru di situ saya ditanya sama yang punya warung, "Pak mau beli apa?" Akhirnya saya cuma terdiam. Ya, saya tertegun karena untuk membeli kapas pun saya lupa. Kenapa seperti itu? Karena ketika niatnya saya tadinya mau membeli kapas, ketika keluar dari pintu, itu pikiran itu sambil jalan itu pikirannya itu kemana-mana ya, memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang saya yang akhirnya pas nyampe warung saya lupa ya, lupa akan membeli kapas gitu ya. Akhirnya saya pulang lagi, saya tanya lagi ke istri saya, tadi saya ke warung mau beli apa, saya bilang gitu ya. Akhirnya istri itu cuma tersenyum,
mau beli kapas katanya buat bikin penerangan. Nah katanya gitu. Saya cuma tersenyum, saya balik lagi ke warung. Akhirnya saya bilang saya beli kapas. Nah itu lucunya ya. Jadi lupanya di situ karena memang ada niat tertentu, ada niat sesuatu pun kita itu menjadi lupa karena kita itu langsung berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nah itu, jadi hal yang lain tuh pasti terlupakan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi membuat linglung, takut, pikirannya negatif, perasaan aneh dan lain-lain. Nah memang seperti itu ya. Jadi bersabar saja. Jadi penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain Anda kan sudah tahu rasanya seperti apa. Nah sekarang penyakit asam lambung keansetis psikosomatis bagi yang sedang mengalami. Nah ini ya, ini rasanya penyakit asam lambung keansetis psikosomatis. Tetapi tidak berbahaya. Hanya memang perasaannya itu seperti bahaya padahal tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah itu kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini yang ada di kolom komentar, bukan di kolom komentar ya, yang ada di WA nih, Mas Yudi dari Kalimantan Barat. Ya, halo Mas Yudi. Tadi dia bertanya dan saya jawab. Saya akan jelaskan di video. Saya bilang gitu karena biar saya itu tidak ngetik ya. Kang, anxiety sudah sembuh, tapi kalau mendengar keluarga sakit langsung kaget dan lemes, kemudian bergetar. Pengaruh apa ya Kang dan gimana solusinya? Itu memang dari trauma ya. Dari trauma. Jadi kadang kalau misalkan kita mendengar keluarga sakit atau teman dekat sakit pun kita langsung berpikir tentang keadaan diri sendiri gitu ya. Waduh itu dia sakit, jangan-jangan ini sakit saya itu akan parah, dia aja sakit gitu ya. Nah itu jadi kepikiran tentang penyakit kita. Jadi ketika mendengar orang lain sakit itu pikiran kita itu langsung menuju ke arah diri sendiri. Waduh saya juga lagi sakit ini, jangan-jangan ini pertandanya saya akan mati. Nah itu teman-teman ya. Jadi akhirnya kalau misalkan sudah takut, kita itu menjadi lemas. Karena kalian harus ketahui kecemasan itu bisa menguras energi kita dengan cepat ya. Akhirnya jadi lemes ya, jadi lemas, kemudian bergetar gitu karena kita mengalami takut gitu ya. Takut akan menimpa ke diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah itu, dan solusinya sekarang itu ya tenangkan saja gitu ya. Setiap orang itu pasti akan mengalami sakit, beraneka ragam itu sakitnya ya. Nah itu, jadi jangan dikhawatirkan. Yang penting sekarang fokus saja sama penyakit kita, pemulihannya kita fokus, melaksanakan metodenya harus fokus biar kita itu tidak lama mengalami sakitnya gitu ya teman-teman ya. Untuk Mas Yudi Kalimantan Barat. Nah itu, jadi memang dari trauma kita tanpa disadari trauma kita itu ya, itu dari rasa trauma kita yang sudah mengalami sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya mendengar saudara atau teman dekat sakit, kita pasti gemeteran, kita menjadi ketakutan karena kita memang langsung berpikir ke arah diri kita sendiri gitu ya. Nah itu untuk Mas Yudi dari Kalimantan Barat. Nah teman-teman, biar tidak terlalu panjang lebar gitu ya videonya, sentikan ya. Saya doakan kalian yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis cepat membaik, cepat sembuh total, cepat kembali lagi sedia kala, cepat tersenyum lagi. Karena senyum dan kebahagiaan adalah hal yang sangat dirindukan sekali bagi kita ya, yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalau nggak percaya, rasain deh sama kalian ya. Apa kalian sekarang itu masih suka tersenyum, masih suka tertawa terbahak-bahak? Kan tidak ya. Nah itu hal yang paling dirindukan sekali, itu tersenyum, tertawa, mencari kebahagiaan. Karena memang yang sedang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, moodnya itu tidak ada ya. Moodnya tidak ada, keinginannya tidak ada. Jadi setiap hari itu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nah itu yang saya rasakan dulu gitu ya. Nah jadi saya doakan semoga kalian cepat sembuh, semoga kalian cepat pulih, kebahagiaan kalian itu cepat datang lagi, biar kalian itu kembali normal seperti dulu lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya, di episode selanjutnya. Nanti saya akan share lagi seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, tentang hal yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.